teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Fitria. Saya akan menyampaikan tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Nuzri SPDI MPD. Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di menu Home pada Microsoft Word. Di bagian atas ini ada beberapa tab menu utama, yaitu ada File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus dulu pada menu Home. Di dalam menu Home ini ada beberapa bagian, yaitu ada Clipboard, Font, Paragraph, Stylus, dan Editing. Pertama, kita akan mulai dari fungsi-fungsi yang ada di bagian clipboard. Yaitu yang pertama ada paste. Fungsinya yaitu untuk menempelkan teks, objek, atau gambar yang ada pada Microsoft Word. Contohnya, kita klik teks, lalu kita klik paste. Nah, seperti ini. Yang kedua yaitu ada format painter. Format painter ini fungsinya untuk menyalin gaya teks. Contohnya, kita klik pada menu Home, arahkan kursornya di sini, mau di tengah, di pinggir pun tidak apa-apa. Lalu kita klik format pointer. Nah, tidak hanya warnanya yang sama, tetapi juga bentuk huruf dan ukuran fontnya juga sama. Inilah fungsi format pointer. Yaitu yang ketiga ada copy. Copy yaitu fungsinya buat menyalin teks tanpa menghapus aslinya. Contohnya, kita blok teksnya, lalu kita klik copy. Nah, ini fungsi copy menyalin teks tanpa menghapus aslinya. Di sini pada bagian keempat yaitu ada cut. Cut di sini belum aktif. Gimana cara ngaktifinnya? Kita klik, kita blok teksnya, lalu kita klik cut. Nah, fungsi cut di sini untuk memindahkan atau memotong teks dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya kita masuk pada bagian font. Font ini digunakan untuk mengatur tampilan teks atau huruf. Di sini fontnya adalah Calibri Body, yaitu di sini otomatis dari aplikasi Word-nya. Jika ingin mengubahnya, kita klik teks, pilih sesuai keinginan kita. Yang kedua yaitu ada font size. Font size ini fungsinya untuk ukuran huruf. Bisa pilih dari daftar, atau bisa ketik secara manual yang tidak terdapat dalam daftar. Misalnya, ingin 100. Kita klik. Nah, ini ukuran secara manual 110. Selanjutnya yaitu ada increase font size. Fungsinya untuk memperbesar huruf secara
perlahan atau sedikit demi sedikit. Nah, kalau decrease font size fungsinya untuk memperkecil huruf secara perlahan. Selanjutnya ada Keycast, fungsinya untuk mengubah tampilan huruf besar atau kecil. Misalnya ini kan sudah kita blok teksnya. Lalu di sini ada huruf kapitalnya hanya di awal saja. Lalu ada huruf kecilnya di awal saja. Ada huruf kapital semua. Ada huruf kapital pada bagian awal kata saja. Lalu ada huruf kecilnya di bagian awal kata saja. Di sini selanjutnya ada clear all formatting. Fungsinya untuk menghapus semua format teks yang telah diterapkan. Misalnya kalau kita menyalin teks dari internet dan tampilannya berantakan, fontnya beda, ukuran warnanya beda, kita tinggal klik all formatting. Selanjutnya yaitu ada bold. Bold yaitu fungsinya untuk menebalkan sebuah huruf. Contohnya kita blok, lalu kita klik bold. Selanjutnya yaitu ada italic untuk merubah menjadi miring pada bagian teks. Selanjutnya yaitu ada underline, yaitu memberikan garis bawah pada teks. Selanjutnya yaitu ada stick cut hard. Fungsinya untuk memberikan garis horizontal di tengah teks. Contohnya kita blok teks, lalu klik. Nah, begini hasilnya. Lalu selanjutnya ada subscript. Fungsinya untuk menuliskan teks dalam ukuran kecil sedikit di bawah garis teks normal. Kita arahkan kursornya di bagian home misalnya. Klik. Lalu kita bisa berupa angka atau bisa berupa huruf. Selanjutnya yaitu ada superscript, fungsinya pun sama, tapi ini pada bagian atas. Tadi kan pada bagian bawah. Bisa berupa huruf, bisa berupa angka. Selanjutnya ada text effect dan tipografi. Fungsinya ini untuk mengubah teks menjadi lebih menarik atau menonjol. Misalnya di sini kita blok teks, lalu kita sesuai keinginan kita. Nah, terlihat kan perubahannya? Ini fungsinya. Selanjutnya yaitu ada text highlighter color. Ini fungsinya untuk memberi warna pada teks. Kita klik. Nah, ini warnanya. Misalnya ingin merubah warnanya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ingin mengubah seperti semula adalah no color. Selanjutnya ada font color.
Fungsinya untuk memberikan warna sebuah teks. Nah, warnanya pun bisa sesuai keinginan kita. Selanjutnya yaitu bagian paragraf. Fungsinya untuk mengatur susunan, posisi, dan tampilan paragraf dalam dokumen. Yang pertama ada bullet, yaitu fungsinya untuk memberikan penomoran berupa simbol. Contohnya kita blok teksnya, kita klik, di sini ada panah, centang, kotak, dan simbol lainnya. Yang kedua ada numbering, fungsinya untuk memberikan penomoran berupa angka, huruf kapital, dan biasa. Contohnya, nah, sesuai. Yang ketiga yaitu ada multi-level list, adalah daftar bertingkat. Fungsinya kita klik. Nah, misalnya, nah ini yang dimaksud dengan daftar bertingkat. Selanjutnya yaitu ada line left, yaitu rata kiri. Fungsinya untuk mensejajarkan sebuah teks pada bagian kiri. Kita blok, lalu kita rata kiri. Nah, lalu selanjutnya ada center, yaitu ini biasanya digunakan kalau kita membuat judul, yaitu pada bagian tengah. Misalnya kita blok teks, kita klik. Nah, bagian tengah. Selanjutnya yaitu ada align right, yaitu rata kanan. Kita blok teksnya lalu kita klik. Nah, ini rata bagian kanan. Lalu selanjutnya ada justify, yaitu rata di kanan dan kiri. Contohnya kita blok teksnya lalu kita klik. Ini adalah untuk merapikan sebuah kedua sisi tersebut dalam dokumen. Selanjutnya yaitu ada line and paragraph spacing. Spacing yaitu untuk mengatur jarak. Misalnya kita mau 3,0.1.5, biasanya kita menggunakan 1.15. Selanjutnya yaitu ada description interest, yaitu ini ini tidak bisa digeser karena sudah batasnya. Kita coba pada increase indent. Nah, ini pada bagian kiri paragraf. Ini kanan. Lalu selanjutnya ada sort, ini fungsinya untuk mengurutkan sebuah abjad. Misalnya di sini kita tulis tidak urut ya. 6, 4, 7, 2, 1, 3. Kita blok, lalu kita klik sort. Oh. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nah, ini agar mempermudah hingga dapat terurutkan sendiri.
Nah, mungkin itu dia tadi penjelasan di dalam menu home, mulai dari clipboard, font, hingga paragraf. Semoga video ini bermanfaat dan kamu bisa langsung praktek ya. Terima kasih sudah menontonnya. Sampai jumpa.